Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firat. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, akhirnya saya mampir juga ke Solo. Solo itu kan kota yang menyenangkan ya, dengan budaya Jawanya yang cukup kental. Nah, untuk pilihan menginap, kali ini saya mau menginap di Hotel Solia Zigna. Solia Zigna ini berlokasi di kawasan Kampung Batik Laweyan dan merupakan hotel bintang 4 di kota ini. Kalau Hotel Solia Zigna ini berlokasi di kawasan Kampung Batik Laweyan, saya jadi excited nih. Pasti udah kebayang dong, untuk ibu-ibu khususnya, bagaimana bisa wisata budaya dan belanja batik ketika menginap di sini. Namanya juga Kampung Batik ya travelers. Jadi di sini travelers bisa mengunjungi tempat-tempat atau spot-spot yang menjual batik, bukan hanya menjual tapi juga memproduksi batik rumahan. Pasti udah gak sabar lagi ya, yuk kita kunjungi Hotel Solia Zigna. Hotel Solia Zigna ini lokasi cukup strategis ya travelers, mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan raya. Jadi Hotel Solia Zigna ini punya dua sisi ya travelers, depan dan belakang. Dan dua-duanya ini bisa diakses dengan mobil. Hotel Solia Zigna ini berdampingan dengan restoran Condo Lanting. Jadi kalau kita masuk ke hotel melalui arah jalan Slamet Riyadi, bagian belakang hotel, kita akan melewati Resto Candi Londo nih. Ya memang Resto Candi Londo dan Hotel Solia Zigna ini berada di bawah satu manajemen grup. Nah, dari pintu masuk ini kita langsung belok kiri dan akan ketemu bagian belakang hotel. Meskipun pintu akses dari tempat ini merupakan bagian dari belakang hotel, tapi nggak usah khawatir traveler, kita tetap disuguhkan dengan pintu yang cantik dan masuk lewat bar lounge yang ada di bagian belakang. Nah, saya sekarang mau check in ya travelers, dan petugas hotelnya juga cukup ramah, cukup responsif. Jadi begitu masuk, barang-barang kita langsung diangkat, dibantu. Nah, ini saya masuk dari pintu belakang ya travelers, terdapat ruang tunggu namanya Shogun Lounge. Dan kalau kita lihat sini, lounge-nya sendiri terlihat nyaman ya, dan ditata dengan interior yang menarik. Unsur tradisional sangat terasa ya travelers di sini, mulai dari pemilihan interiornya, kemudian ada becak juga di sini ya yang menunjukkan suasana kampung Jawa, dan kemudian beberapa sudut dengan item-item yang vintage. Yang bikin cakep juga traversnya karena lantainya menggunakan motif hitam putih seperti papan catur. Mau santai-santai ngabisin waktu di sini juga disediakan permainan fishball atau duduk-duduk menikmati teh sore atau kopi sore di Shogun Lounge yang tersedia di bagian tengah lobi ini. Kalau ini sebenarnya bagian dari depan hotelnya ya travelers. Kalau kita masuk dari bagian depan, jalannya sebenarnya nggak terlalu gede ya jalan, tapi cukuplah 2 mobil. Dan di sekitar bagian depan hotel ini terdapat beberapa tempat untuk memproduksi batik, termasuk juga toko batik yang dikenal dengan Kampung Batik Laweyan. Dari luar sih sebenarnya hotel ini terlihat megah ya, karena terlihat tinggi juga dengan arsitektur bergaya kolonial dan juga warna putih, jadi kelihatan bersih. Dan ketika kita masuk ke dalamnya juga, warna-warna emas itu cukup mendominasi dengan unsur-unsur tradisionalnya juga. Ia nggak terlalu gede ya travelers, tapi cukup nyaman lah. Ada counter yang berhadapan dengan kursi-kursi bar, terus ada kursi-kursi sofa yang cukup banyak ya, dan kemudian udaranya juga sejuk dingin. Pemilihan lampu-lampunya juga cukup menarik ya travelers, meskipun terkesan simple, tapi ya matching lah dengan interior hotel ini. Nah, di sudutnya juga ada counter yang menjual batik ya, sesuai lah dengan suasana di sekitar hotel ini ya, dimana hotel ini kan pakai slogan Kampung Batik Laweyan. Nah, di sini ada counter baju batik yang bisa kita pilih untuk kita beli, atau bisa dilihat-lihat dulu lah sebelum beli. Di lobi juga ada kids corner, nggak terlalu gede travelers, tapi bisa dimanfaatkan lah untuk anak-anak sambil main di sini. Ada beberapa permainan yang bisa dicoba. Sambil menunggu proses check-in, saya menikmati welcome drink yang tersedia di atas meja. Ini self service ya travelers, dan ketika saya coba ternyata welcome drinknya cukup menarik ya. Teh dengan aroma kayu manis, enak, seger, saya suka. Meskipun lobinya nggak terlalu gede ya travelers, tapi menarik dan terkesan homey. Saya suka sih berlama-lama di lobi ini, menikmati suasana di lobi. Karena saya reservasi lewat platform online, jadi proses check-in berjalan lancar dan cepat. Dan kemudian saya diberikan akses menggunakan smart card untuk menuju kamar di lantai 6. Nah, sekarang kita siap-siap ya menuju kamarnya melalui akses lift yang terdapat 2 unit lift yang ada di lobi. Nah, ini area koridornya ya travelers, senang bisa jalan melangkah di atas karpet yang empuk. Juga area waiting room di depan elevator terlihat cakep dan mewah juga. Kali ini saya menginap di kamar tipe deluxe room ya travelers. Sekarang kita bisa lihat kamarnya ya.
beberapa kamar dengan tipe deluxe room, tapi yang saya pilih di sini ada kamar deluxe room dengan lengkap dengan balkonnya. Kamarnya lumayan luas Travelers, dan saya suka dengan lantainya yang terbuat dari parket karena membuat nyaman dan juga kasih kesan hangat di kaki. Terus juga kamarnya nggak terkesan sumpek ya, ada banyak lighting dalam kamar dan kita bisa atur kondisinya apakah mau terang atau redup atau nyaris gelap gulita. Untuk tempat tidurnya saya pilih yang king size double. Kasurnya lumayan empuk dan dilengkapi dengan 4 bantal. Saya suka ya kamarnya karena warnanya putih, kesannya bersih juga lega dan rapih. Sesuai dengan konsep yang diusung dari hotel ini ya, konsep tradisional. Di sini juga terdapat beberapa ornamen-ornamen batik yang bisa kita lihat dari di headboardnya ya, di atas tempat tidur. Kemudian di sini juga tersedia ada kursi kerja dan kemudian ada TV yang channelnya cukup lengkap ya, ini berupa Smart TV. Colokan juga tersedia di atas meja kerja, jadi memudahkan kita untuk kerja di dalam kamar. Di kiri kanan tempat tidur ada nakas dan juga dilengkapi dengan colokan listrik yang cukup banyak. Jadi aman lah kalau mau kerja, ngecar sambil tiduran di tempat tidur. Motif batiknya juga terlihat di kursi kerja dan kemudian bantal kecil di kasur. Juga ada sofa one seater di dalam kamar untuk duduk-duduk santai sambil ngeteh-ngeteh sore atau sambil menikmati tontonan TV. Room amenities-nya juga lengkap Travelers, ada air mineral, kemudian pemanas air, kemudian mug atau gelas, dan kemudian sajian tehnya disediakan saset dengan merek Service dan variannya macam-macam nih, ada English breakfast, ada teh hijau. Kalau Travelers ingin memanfaatkan jasa laundry, harganya bisa dicek di sini. Menurut saya sih nggak terlalu mahal ya Travelers, standar lah untuk hotel bintang 4 di kota Solo. Dekat pintu masuk kamar mandi ada cermin gede untuk Travelers bisa manfaatkan ngecek outfit of the day dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah sekarang kita masuk kamar mandinya Travelers, kita cek ada apa dan bagaimana kamar mandinya. Saya suka ya suasana di kamar mandinya, nggak terlalu gede sih emang dan tidak ada bathtub, tapi tempatnya bersih, kemudian karena menggunakan marmer atau keramik putih jadi kesannya memang lega dan bersih. Itu loh. Showernya menggunakan air panas, air dingin pas dicoba semprotan yang kencing, dan air hangatnya juga pas, bisa diatur temperaturnya. Toiletersnya juga lengkap ditata rapi dalam wadah kayu, ada sanitary bag, shower cap, cotton bud, kemudian sikat gigi dan pastanya. Ya di kamar ada balkon ya Travelers, karena saya memilih tipe kamar yang deluxe standar menggunakan balkon dengan city view. Pemandangan dari balkon adalah city view, jadi kita bisa melihat dari atas bagaimana perkampungan batik ini Laweyan dan atap-atap bangunan yang ada di sekitarnya. Nah ini pemandangan pagi hari dari balkon ketika sunrise, kita bisa melihat matahari terbit dan kemudian cahayanya cakep ya Travelers, warna-warna jingga orange seperti ini. Sekarang udah pagi ya Travelers, waktunya untuk breakfast. Breakfast disediakan di resto di lantai 2 dan sekarang saya menuju ke resto. Ini koridor menuju resto ya Travelers, masih dengan suasana-suasana etnik Jawa, ada beberapa batik yang dipajang sebagai bagian dari interior. Nah saya kan datangnya pagi-pagi ya Travelers, jam 6 pagi, jadi memang ketika resto baru buka saya udah hadir di sana. Tapi memang ketika saya masuk ada beberapa item makanan yang belum tersaji lengkap di meja displaynya, seperti pastry, kemudian jajanan pasar, dan kemudian roti-rotian ini belum tersedia, termasuk juga aneka bubur. Tapi suasana restorasi asli cakep, saya suka dengan interiornya dan pemilihan item-item dekoratif di sini. Memang masih mengupayakan suasana tradisional Jawa, tapi kesan modernnya sangat terlihat. Kemudian sitting areanya juga macam-macam ya Travelers, mulai dari di area dalam nih, ini kursi-kursi dengan warna biru Tosca yang cakep ya, dipadukan dengan keramik yang bermotif vintage. Sementara di sudut ini kesannya agak formal tapi tetap dengan ukiran-ukiran yang bernuansa batik tapi menggunakan warna natural grey. Sementara kalau di sudut ini menggunakan kursi rotan dengan meja yang persegi, ini kesannya juga lebih santai dan lebih family. Semua makanan diatur, ditata di meja saji dengan pengaturan per kategorinya, mulai dari main course, makan Indonesia, barat, tradisional. Kita bisa memilih sesuai dengan penempatannya. Ini menu-menu di hari pertama ya Travelers ketika saya nginap. Dimulai dengan ada menu Indonesia, ada nasi putih, kemudian ada nasi goreng, ada kue tiaw goreng juga, ada tumis kacang panjang dan juga ayam serundeng. Buat penggemar masakan tradisional Indonesia atau Nusantara, khususnya nasi liwet, Travelers akan dimanjakan dengan banyak pilihan sayuran dan lauk untuk menemani nasi liwet.
Ini saya lihat lauk pauknya banyak banget ya travelers. Mulai dari sayur asem, ada sayur putret, sayur bayam bening, kemudian ada tumis pare, tumis sawi putih, tumis jinten, sampai terong. Kemudian lauknya juga macam-macam, ada telur, tahu tempe, teri, ayam bacem, abon, pepes, pokoknya lengkap deh kalau mau pilih nasi liwet dengan pilihan lauk pauknya. Di menu tradisional pagi itu ada pecel mie lontong. Ini kita boleh request ya untuk disajikan waiternya, dan menunya juga lengkap. Saya pilih ini. Masih tradisional, kalau pengen yang anget-anget pagi-pagi ada pilihan soto Madura lengkap dengan kondimennya. Juga yang anget-anget ada juga biasa ya bubur ayam dengan pilihan aneka kondimen yang bisa dicampur sesuai dengan keinginan kita. Menu tradisional masih ditambah dengan 5 jenis sambal yang tersedia dan boleh kita pilih, dan juga aneka kerupuk. Untuk menu westernnya ada mix vegetable dengan mushroom, kemudian karbonya ada pasta aglio olio, juga proteinnya ditambah dengan sosis, dan ada juga potato wedges. Tersedia juga counter salad bar dengan aneka protein dari cold food. Kalau travelers ingin makanan Jepang, tersedia masakan Jepang tempura, dan ini banyak juga ya pilihan-pilihan tempuranya langsung disajikan live cooking hangat-hangat di meja kita. Untuk appetizer yang manis-manis ada pilihan aneka bubur. Di sini travelers bisa milih bubur sumsum, ada rangrang, ada kolak, kacang hijau, bubur mutiara, dan lain-lain. Nah, masuk ke dalam lagi di sudut sebelah kanan ada counter untuk travelers bisa mengambil aneka camilan. Di sini tersedia ada aneka rebusan, ada juga pilihan waffle dan pancake lengkap dengan toppingnya, juga ada aneka gorengan. Kalau pengen telur, variasi olahan telur, omelet atau sunny side bisa pilih juga di sini. Untuk live cooking yang lain juga ada mie bakso travelers, ini dimasaknya satu-satu ya. Kalau ada request baru dimasak, jadi nunggunya agak lama. Nah, ini pilihan bread and pastry juga tersedia. Rotinya lembut dan pilihannya ada berbagai jenis. Ada croissant, ada Danish pastry, dan kemudian ada yang pilihan yang rasanya asin atau manis. Rotinya ini unik ya travelers, saya ngeliat ada roti yang dibuat dengan bermotif batik ya, roti coklat, dan juga ada roti dengan lapisan warna-warni yang cakep. Ini cerah banget. Jajanan pasarnya juga akhirnya lengkap ya travelers, karena tadi saya datang pertama jam 6 masih belum terlihat, dan ini sudah disediakan aneka jajanan pasar yang manis-manis. Termasuk juga ada coklat fountain untuk anak-anak yang ingin menikmati roti dengan olesan coklat. Untuk dessertnya tersedia ada pilihan puding dan juga aneka olahan yogurt. Resto ini juga menyediakan bolu batik ya travelers, kita bisa lihat di sini bolunya warna-warna dengan motif batik. Kita bisa beli untuk oleh-oleh dan warnanya terlihat cakep ya. Nah, sambil makan di sini juga tersedia kids corner ya travelers. Ada mainan-mainan mobil-mobilan dengan lintasannya, warnanya juga warna-warni lah ya. Lumayan kalau punya anak yang susah makan bisa sambil main di sini, atau ada pilihan juga aktivitas mewarna atau menggambar juga disiapkan di resto ini. Nah, travelers, ini menu yang saya pilih untuk pilihan breakfast saya pagi ini. Kelihatannya banyak ya travelers, tapi porsinya kecil-kecil tapi cukup mengenyangkan juga. Dan secara taste sih saya suka ya dengan rasa makanan di sini. Meskipun saya nggak terlalu suka makanan manis karena ya Solo, Jogja itu kan identik dengan makanan manis. Tapi manisnya pas, jadi saya nggak merasa enek, dan ya variasi menunya juga buat saya cukup lah untuk hotel bintang 4 seperti ini. Habis breakfast perut udah kenyang, sekarang saya mau lihat dulu. Di lantai yang sama ada meeting room, coba kita lihat dulu ya apakah meeting roomnya juga cukup menarik. Dan bisa jadi referensi juga bagi travelers ya kalau mau ngadain workshop atau meeting di kota Solo ini. Apakah Hotel Solia Zigna ini menjadi pilihan untuk venue meeting atau acara-acara kantor kita. Meeting room ini juga cukup nyaman ya travelers, dan kalau kita ingin keluar, misalnya ada yang ngerokok, disediakan smoking room, tinggal buka tirai jendelanya aja, ada pintu menuju balkon, dan view ke arah luar adalah restoran Canting Londo. Sekarang kita cek kolam renangnya ya travelers. Kolam renangnya ada di lantai 10 dan kita bisa menuju ke pool melalui lift yang tersedia. Menuju ke kolam renang ada lounge di mana kita bisa duduk-duduk di sini, dan saya langsung menuju kolam renangnya. Kesan pertamanya sih kolam renangnya ya lumayan bersih, rapi, dan suasananya juga asik ya karena ada beberapa tanaman-tanaman hijau di sini. Pertama kali kita akan mendapatkan pool bar di mana kita di sini bisa memesan makanan dan minuman sambil berenang, dan terdapat beberapa chair dari kursi rotan yang bisa digunakan untuk bersantai-santai. Juga kalau memesan coconut water atau air kelapa juga tersedia di sini.
Biasanya kan anak-anak paling suka ya renang di hotel, dan kalau anaknya pengen jajan, di sini juga tersedia beberapa jajanan yang bisa dibeli mulai dari popcorn, kemudian aneka camilan lainnya ada permen lollipop, ada permainan-permainan juga seperti bubble ya, kemudian ada apalagi nih ya, coklat dan lain-lain bisa dipilih. Lanjut kolam renangnya ya Travelers. Nah, Travelers kolam renangnya ini bentuknya persegi panjang ya, nggak terlalu gede, dan kalau dilihat sih sebenarnya seperti infinity pool ya dengan city view. Tapi sayangnya dindingnya dibatasi oleh semacam tembok ya, mungkin supaya aman. Jadi ya nggak murni atau nggak sepenuhnya berupa infinity pool. Maksudnya bukan tembok ya Travelers, jadi masih dibatasi oleh dinding kaca tebal. Kita masih bisa melihat view keluar melalui kaca ini. Boleh dibilang kolamnya ini kolam campur untuk dewasa dan anak-anak ya, tidak ada kolam khusus untuk anak. Tapi kedalamannya juga cuma 1,15 meter. Berada di lantai 10 dan area terbuka ya, angin cukup kencang saya di sini, tapi cukup nyaman ya karena kalau sore-sore matahari juga tidak terlalu terik. Mau santai-santai duduk-duduk di sini sambil mendengarin musik atau baca-baca juga tersedia banyak leisure yang bisa dimanfaatkan, atau sambil ngawasi anak-anak berenang. Mau pinjam kacamata renang atau life jacket juga tersedia di sini ya Travelers, tinggal request ke petugasnya. Juga tersedia locker room, tapi memang jumlahnya terbatas ya Travelers, tapi ya bagus lah ya, jadi kita merasa aman untuk menyimpan barang kalau kita berenang sendiri. Dari kolam renang kita bisa menuju ke ruang fitness, tempatnya di atas. Jadi bukan disebut lantai 11 ya, tapi rooftop. Nah ini ya Travelers fitness centernya, dan lantai juga terbuat dari parkit, jadi aman buat kita kalau terjatuh atau tersandung. Nggak terlalu gede, tapi peralatannya lumayan lengkap. Mau latihan kardio, latihan beban, latihan endurance juga bisa dilakukan di sini. View dari fitness center ini ya city view yang berada di atas kolam renang. Masih di lantai yang sama, di paling atas Travelers di rooftop ini ada, mereka sebut sih rooftop bar. Nah, dari rooftop bar ini tersedia kursi, meja yang bisa kita gunakan untuk duduk-duduk melihat suasana sore dan merasakan hembusan angin. Ini suasana sekitar jam 5 sore ya Travelers, langitnya sudah mulai hitam mendung, tapi masih terlihat sisa-sisa sinar matahari yang akan tenggelam. Kalau cuaca cerah dan sunset akan tiba, rasanya sih duduk di sini cukup nyaman ya, sambil ngobrol-ngobrol atau menikmati kopi teh yang bisa kita request dari pool bar yang ada di lantai bawah. Bagi travelers yang ingin mencoba variasi makanan selain di hotel mungkin bosen ya, bolehlah mencoba makan siang atau makan malam di Canting Londo Kitchen ini. Tempat makannya sih cakep ya Travelers, pokoknya rekomendasi banget lah di sini. Harganya, lokasinya juga tempatnya oke. Nah, ini saya cobain masuk siang-siang ya Travelers. Jadi rumah makan Canting Londo ini kan menempati bangunan peninggalan zaman Belanda ya. Dan arsitekturnya juga, desain interiornya juga berbau-bau kolonial, tapi dipadukan dengan tradisional Jawa dan ada sentuhan Tionghoa juga di dalamnya. Mulai dari depan sampai ke dalam ini sudah kelihatan cakep ya. Di bagian depan ada desain ubin yang kotak-kotak, kemudian ada kursi yang berbentuk sangkar burung, kemudian ada Vespa batik. Tapi yang paling saya suka adalah suasana outdoornya, di mana di bagian belakang terdapat semacam hall, area terbuka, di mana hall ini ditutupi atau diberikan dekorasi dengan patung-patung terbalik yang cakep. Di sini kita bisa melihat ya Travelers sisi lain dari Hotel Solia Zigna, dan tempatnya ini Canting Londo ini sih ya keren lah ya, instagramable banget. Makannya pilihannya sebenarnya bisa pilihan western atau Asia atau Indonesia, tapi malam ini saya coba makanan Indonesia. Ini menu yang saya pilih di sini ya Travelers, makanan Indonesia. Rasanya sih enak ya, porsinya cukup dan harganya juga tidak terlalu mahal. Habis makan siang saya coba jalan-jalan ke Kampung Batik Laweyan. Kapan lagi bisa kesini, mumpung dekat Travelers. Nah, satu lagi ya Travelers, di hotel ini sediakan brosur di mana kita bisa mendapatkan map posisi atau layout tempat-tempat spot untuk mencari atau melihat batik-batik rumahan atau toko-toko batik di sekitar Laweyan ini. Map itu bisa kita dapatkan di kamar atau kita bisa foto map yang tersedia di lobi hotel. Nah, ini beberapa toko batik dan suasananya ya di sekitar Laweyan Travelers. Memang ini karena saya tidak menjelajahi semua tempat ya, karena waktu saya juga sempit dan saya hanya melihat beberapa saja. Tapi kira-kira beginilah suasana Travelers. Karena Kampung Laweyan ini terkenal dengan kampung batik, di sini disediakan atau dibangun monumen batik, kita bisa lihat di sini. Tempat bersejarah lain di sini ada masjid tepat di depan hotel, tinggal nyebrang, dan masjid ini waktu saya masuk atau datang itu masih tutup ya, tapi nilai sejarahnya ada.
Oke, travelers, rasanya sudah cukup ya kita room tour di Hotel Solia Zigna Solo, Kampung Batik. Gimana travelers? Mudah-mudahan cukup jelas ya dan cukup mendapatkan informasi tentang hotel ini. Secara umum sih saya puas ya menginap di sini karena Solia Zigna ini kan berada di kawasan Kampung Batik dan satu-satunya hotel bintang 4 di kawasan Kampung Batik Laweyan ini. Juga dekat lah dari stasiun Purwosari, sekitar ya hanya 10-15 menit lah. Kemudian dari sisi fasilitas, kemudian tampilan hotelnya juga pelayanan yang diberikan, saya sih nggak ada masalah ya. Hotelnya bersih, cakep, dan semua furniture masih tertata rapi, cat-cat di dindingnya juga belum mengelupas, dan secara keseluruhan saya sih puas ya. Dan kalau ingin menginap lagi, akan ke Solo lagi, saya pasti mungkin akan merekomendasikan hotel ini untuk stay di sini lagi. Memang masalah di hotel ini mungkin adalah lahan parkirnya terbatas ya travelers, tapi nggak usah khawatir karena tersedia beberapa slot parkir di bagian samping hotel, dan untuk pengaturannya memang akan diatur oleh bagian parkir hotel karena ini aksesnya juga terbatas, jadi hanya bisa dilewati oleh satu arah dari masuk atau keluar. Jadi boleh dibilang hotel ini punya dua akses ya travelers, dari depan dan dari belakang. Mau yang lebih mudah dengan jalan besar bisa lewat belakang, tapi lewat depan pun sama menariknya juga. Travelers, terima kasih sudah mengikuti saya room tour di Solia Zigna Hotel Solo. Mudah-mudahan bermanfaat ya travelers. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kepada orang-orang terdekat Anda. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat.